terima kasih. Pada kesempatan kali ini, izinkan kami dari kelompok 10 untuk melaporkan hasil observasi eh, tugas perencanaan pembelajaran multimedia. Nah, untuk observasi yang kita lakukan pada tugas ini yaitu SMK Bumi Siliwangi. Nah, oke, next. Sebelum kita pada pembahasan, izinkan di sini kami untuk memperkenalkan diri dulu kelompok 10 itu. Nah, di kelompok 10 itu ada Muhammad Nurbayan, kemudian ada Ali Rahmat, kemudian ada saya sendiri, Bayu, dan yang terakhir ada Aulia. Oke, next. Nah, untuk pembahasan yang akan kami bahas pada hasil observasi ini terdapat 6 poin. Yang pertama ada latar belakang, kemudian yang kedua tentang rumusan masalah, yang ketiga tentang tujuan observasi, yang keempat tentang pembahasan observasi itu sendiri, yang kelima tentang kendala dari observasi itu, yang keenam, yang terakhir adalah kesimpulan dari observasi. Oke, next. Sebelum kita kepada pembahasan, tentu saja observasi itu kami latar belakangi dengan berikut yang akan saya bacakan tentang kurikulum Merdeka sudah diterapkan pada pendidikan di Indonesia, terusus di jenjang SMK. Nah, dalam penerapannya saat ini tentunya banyak sekali perubahan yang terjadi di dalam dunia pendidikan di Indonesia. Oleh karena itu, kami dari kelompok 10 melakukan observasi gitu untuk mencari tahu di SMK tuh perubahan kurikulum saat ini tuh berdampak seperti apa sih? Apakah berdampak baik atau berdampak buruk? Apakah dampak dari perubahan si kurikulum ini mempermudah atau mempersulit gitu? Nah, itu yang kami lakukan dalam observasi ini, mendatangi langsung SMK Bumi Siliwangi ya, Kang Uyan. Iya, betul. Nah, Betul, Kang. perubahan yang terjadi salah satunya ini adalah contohnya dalam hal komponen pembelajaran. Nah, dalam pembahasan kali ini kami mencoba untuk melakukan observasi yang sudah saya jelaskan tadi ke sebuah SMK yaitu SMK Bumi Siliwangi. Oke, next. Nah, di sini ada beberapa rumusan masalahnya. Jadi dalam observasi yang kami lakukan, kami mempunyai 3 rumusan masalah gitu. 3 rumusan masalah ini yang mencakup semua hasil dari observasi yang kami lakukan. Nah, 3 rumusan masalah itu diantaranya yang pertama, bagaimana struktur kurikulum yang ada di Bumi Siliwangi itu gitu. Jadi kita pengen tahu dulu struktur yang ada di SMK Bumi Siliwangi itu seperti apa sih? Apakah sudah diterapkannya si kurikulum baru ini atau belum gitu, atau si kurikulumnya itu masih dengan kurikulum yang mereka buat gitu. Nah, kemudian yang kedua rumusan masalahnya adalah tentang bagaimana penerapan kurikulum Merdeka di SMK Bumi Siliwangi itu. Apakah sudah diterapkan atau belum diterapkan. Kemudian yang ketiga, bagaimana peranan hubungan industri dan SMK Bumi Siliwangi. Nah, di sini kita ingin tahu gitu, membahas sedikitnya tentang factory Teaching factory, Kang. teaching factory. Nah, teaching factory. Jadi kita pengen tahu nih apakah di SMK Bumi Siliwangi ini sudah menerapkan teaching factory itu yang berhubungan dengan industri gitu dan SMK sendiri. Nah, oke, next. Nah, berikut adalah tujuan observasi.
Adapun tujuan dari pelaksanaan observasi ini adalah untuk mendapatkan informasi sejauh mana penerapan kurikulum Merdeka dapat diimplementasikan di dalam sistem pendidikan yang ada di SMK Bumi Siliwangi. Nah, untuk selanjutnya mungkin kita akan ke poin pembahasan ya. Nanti di sini ada Teh Aul, kemudian ada Kang Uyan sama Kang Ali yang akan membahas tentang hasil dari pembahasan observasi yang telah kami lakukan. Nah, untuk lebih lanjutnya silakan kepada siapa yang pertama? Saya boleh Kang? Oke, kepada Kang Uyan dipersilakan untuk membahas hasil dari observasi yang sudah kita lakukan. Baik, terima Silakan kasih kepada Kang Bayu atas kesempatannya. Untuk hasil observasi yang pertama, kita melakukan wawancara kepada Wakase kurikulum di SMK Bumi Siliwangi. Poin yang pertama yaitu penerapan kurikulum Merdeka di SMK Bumi Siliwangi sendiri. SMK Bumi Siliwangi mulai menerapkan kurikulum Merdeka Belajar sejak dibukanya tahun ajaran 2022-2023. Sebelum kurikulum tersebut diterapkan, para guru di SMK Bumi Siliwangi telah mengikuti seminar dan sosialisasi tentang kurikulum Merdeka Belajar, baik yang dilaksanakan oleh pengawas ataupun organisasi lain. Nah, dan untuk saat ini kurikulum Merdeka Belajar sendiri diterapkan untuk peserta didik di kelas 10 saja. Dan tahapan penerapan kurikulum diantaranya yang pertama yaitu melakukan in-house training kepada guru atau pelatihan gitu ya mengenai kurikulum Merdeka Belajar ini. Selanjutnya pengajar dan kaprodi membuat sebuah KWSP dan administrasi pembelajaran versi kurikulum Merdeka. Dan kemudian siswa kelas 10 saat MPLS juga diberikan pengetahuan tentang kurikulum Merdeka Belajar karena bakalan ada perubahan gitu ya dengan kurikulum sebelumnya pada saat mereka di SMP. Dan kemudian untuk transisi perubahan kurikulum sebelum ke kurikulum Merdeka. Perubahan yang terjadi terdapat beberapa unsur pembelajaran yang berubah di SMK Bumi Siliwangi. Di antaranya yaitu guru dan kepala sekolah diberi otonomi penuh, peserta didik ditempatkan sebagai subjek. Standar kompetensi guru dirumuskan lebih sederhana dan materi lebih ringkas dan esensial. Kemudian ada yang namanya pelajaran PPKN itu diganti dengan pendidikan Pancasila atau proyek Pancasila. Dan kemudian pada jenjang SMK terdapat perubahan secara mendasar dalam dua hal. Pertama, pada kurikulum Merdeka, struktur mata pelajaran dijadikan lebih sederhana dalam dua kelompok mata pelajaran saja, yakni kelompok mata pelajaran umum dan kelompok mata pelajaran kejuruan atau dari pelajaran masing-masing jurusan yang mereka ampu di SMK-nya. Dan kemudian untuk memperkuat penguasaan kompetensi dan skill kejuruan, presentase untuk kelompok mata pelajaran kejuruan yang tadinya 60% di kurikulum Merdeka ini menjadi 70%. Mata pelajaran muatan lokal masih dipelajari di kurikulum Merdeka yang diantaranya ada mata pelajaran Bahasa Sunda di kelas 11 dan ditambah di SMK Bumi Siliwangi itu ada mata pelajaran Bahasa Jepang di kelas 12 sebagai bekal tambahan peserta didik apabila ingin bekerja di negara Jepang. Selanjutnya perubahan kejuruan. Nah, di SMK Bumi Siliwangi ini kita mewawancarai Kaprodi jurusan multimedia. Nah, ada alasan tertentu nih kenapa jurusan multimedia diganti menjadi DKP. Jurusan multimedia berganti menjadi jurusan desain komunikasi visual di kurikulum Merdeka ini yaitu sebagai acuan konsentrasi yang lebih spesifik di bidang komunikasi visual untuk menghasilkan produk kreatif di bidang digital. Itu kata laporan dari Ibu Wakase kurikulumnya begitu. Jadi lebih difokuskan lagi ke desain komunikasi visualnya gitu. Kalau multimedia kan lebih ke ada IT-nya gitu ya, lebih ke komputasi, kemudian digabungkan ya dengan komputasi dan gurunya juga itu kadang-kadang ada guru RPL mengajar di jurusan multimedia. Nah, itu kan kurang konsentrasinya.
Sehingga di kurikulum Merdeka ini lebih difokuskan lagi menjadi desain komunikasi visual untuk acuan konsentrasi yang lebih spesifik di bidang komunikasi visual untuk menghasilkan produk kreatif di bidang digital. Nah, mungkin seperti itu yang dilaporkan dari Wakasi Kurikulum. Untuk selanjutnya mungkin boleh dilanjutkan kepada Maju, silakan. Ya, terima kasih Kang Uyan, tadi udah menjelaskan beberapa dari perubahan transisi ya kurikulum yang sudah diterapkan si SMK Bumi Siliwangi ini. Kemudian ada perubahan dari kurikulum yang kurikulum Merdeka gitu ya. Nah, tadi sudah dijelaskan beberapa perubahannya. Nah, kemudian ini kita akan melanjutkan lagi untuk mengetahui gitu perubahan apa saja sih yang terjadi after dari si penerapannya kurikulum Merdeka ini gitu. Nah, untuk selanjutnya mungkin akan dibahas oleh Kang Ali ya atau Teh Awel. Boleh, Teh. Kang Ali. Untuk Kang Ali Ya, dipersilakan. baik. Terima kasih atas kesempatannya. Nah, selanjutnya di sini saya membahas mengenai perubahan sistem penilaian dari kurikulum sebelumnya menjadi di kurikulum Merdeka yang sekarang. Ini menurut Ibu Asri, yaitu selaku Wakasek kurikulum, di kurikulum Merdeka ini tidak terdapat nilai KKM yang menjadi acuan siswa untuk lulus dan naik kelas. Dan hal itu bisa menjadi kekhawatiran, yaitu ketika peserta didik sudah memasuki dunia kerja, namun mereka dikhawatirkan kurang kompeten dalam bekerja. Untuk kelebihan dari perubahan kurikulum ini, dari Ibu Asri sendiri menyebutkan bahwa kurikulum ini bisa mengakomodir minat dan bakat peserta didik. Jadi peserta didik itu mata pelajaran di luar jurusan yang mereka pilih. Dan kemudian praktik kerja lapangan di kurikulum Merdeka ini juga dilaksanakan selama 1 semester atau 6 bulan. Jadi harapannya peserta didik ini memiliki pengalaman yang mumpuni sesuai dengan bidang keahliannya. Jadi memiliki belajar di lapangan itu lebih lama daripada kurikulum sebelumnya. Kalau sebelumnya mungkin 3 bulan, 4 bulan, paling lama. Kalau sekarang jadi 1 semester atau 6 bulan. Oke, next. Oke, selanjutnya ada dampak perubahan. Nah, di diterapkannya kurikulum Merdeka ini ada perubahan yang sangat berdampak, gitu ya. Jadi dihapuskannya kompetensi keahlian, jadi cuma ada program keahlian. Jadi dipangkas itu kompetensi keahlian yang ada, hanya ada program keahlian. Kemudian karena multimedia sebelumnya ada di kompetensi keahlian, jadi dihapus, sehingga itu disesuaikan untuk di SMK Siliwangi itu harus menyesuaikan untuk mengajar di kafe atau desain komunikasi, karena dianggap sarana dan prasarananya paling mudah dan mendukung untuk dilaksanakan apabila dibandingkan dengan broadcast dan film ataupun animasi yang memiliki sarana prasarana yang lebih berat, gitu ya. Oke, jadi kalau DKV ini setidaknya sarana yang dibutuhkan itu lebih mudah, gitu ya. Oke, next. Sinyal ya. Iya kan sinyal. Ini baik, lanjut. Baik,
Selanjutnya ada perubahan pada proses ini juga tentunya berpengaruh pada proses pembelajaran karena ada beberapa perbedaan di mata pelajaran politik di multimedia yang menghilang di DKP dan juga mata pelajaran politik DKP yang tidak semua ada di multimedia karena perbedaan ini. Jadi ada tentunya ada yang berpengaruh, ada yang menghilang. Perubahan yang jelas gitu ya. Nah, di DKV itu jelas lebih masih tidak berfokus gitu pada suatu hal. Nah, dan mapel yang sama di dalam kurikulum ini juga bisa terdapat mata pelajaran produktif pilihan yang mulai terdapat di kelas 11 gitu ya. Jadi karena sekarang penerapan baru kelas 10, nanti ketika siswa naik ke kelas 11, dan itu ada namanya mata pelajaran yang bisa dipilih, mata pelajaran produktif pilihan. Dan penentuan mata pelajarannya ini diatur oleh pihak sekolah, bukan siswa yang memilihnya sendiri. Adanya mata pelajaran produktif yang dijadikan pilihan ini diawet dengan animasi. Tentunya mata-mata pelajaran yang ada pilihan ini bisa. Jadi siswa bisa memilih gitu sesuai dengan keinginannya, memilih mata pelajaran apa yang sesuai gitu dengan minat dan bakatnya, tentu yang diatur oleh pihak sekolah. Kemudian keuntungan lainnya, jadi adanya mata pelajaran produktif pilihan ini juga tentu bermanfaat dalam bagi sekolah gitu ya, dengan hubungannya dengan dunia industri, karena jadi pihak industri itu bisa menyeleksi lebih dalam gitu, ada siswa yang memiliki kompetensi keahlian yang lebih mumpuni. Oke. Di kurikulum Merdeka ini juga ada suatu platform berbagi yang dibuat oleh Kemendikbudristek dan ditujukan untuk para guru. Jadi platform ini bisa untuk membantu guru transfer pengetahuan sesama guru di seluruh Indonesia. Oke. Selanjutnya dilanjutkan oleh Teh Aulia. Ya, enggak. Terima kasih untuk Kang Ali sudah menjelaskan tadi banyak pembahasan ya. Nah, kemudian bisa dilanjut ke Teh Aul untuk membahas pembahasan selanjutnya. Buat Teh Aul dipersilahkan. Punten, Teh Aul suaranya. Nah, ya, udah kedengeran. Aku matiin bentar. Lalu untuk capaian pembelajaran, jadi guru harus menyesuaikan capaian yang telah diterapkan oleh Kemendikbud, sedangkan silabus dan RPP yang dibuat diganti menjadi ATP, yang bentuknya itu lebih simpel dan berbeda dengan RPP yang cukup luas cakupannya sebelumnya. Lalu silabus juga mencakup pada capaian pembelajaran yang kemudian dikembangkan oleh guru. Sedangkan ATP acuannya dari capaian pembelajaran yang ditujukan dari tujuan pembelajaran, proses pembelajaran, dan evaluasi pembelajaran. Dalam hal mengembangkan modul ajar, guru dibebaskan menggunakan metode pembelajaran yang mereka pilih pada kurikulum Merdeka Dalam mengembangkan modul ajar, guru dibebaskan menggunakan metode pembelajaran yang dipilih.
Lalu pada kurikulum Merdeka ini, PKL atau praktekin dilaksanakan pada 6 bulan. Berdasarkan dengan kurikulum sebelumnya yang hanya pada kurikulum maaf Santai. Iya, mangga dilanjut Teh Aul. pada kurikulum Merdeka, PKL praktekin dilaksanakan selama 6 bulan, berbeda dengan kurikulum sebelumnya yang hanya dilaksanakan selama 3 bulan. Pelaksanaannya diperpanjang agar siswa lebih siap dalam menghadapi DU atau DI ke depannya sehingga lulus dari sekolah mereka dapat langsung terjun ke lapangan usaha. Guru berharap pendidikan vokasi ke depannya menyiapkan SDM yang unggul di DU/DI sesuai dengan kompetensi yang mereka miliki. Selanjutnya, ada tanggapan dari siswa yang telah kami wawancarai. Dari siswa kelas 10 SMK Bumi Siliwangi sudah mengetahui bahwa sekolahnya telah menerapkan kurikulum baru, yaitu kurikulum Merdeka Belajar. Tanggapan siswa terhadap kurikulum Merdeka tersebut, mereka merasa lebih nyaman, pembelajaran mudah dipahami, dan merasa kesan baru yang mereka dapatkan dari kurikulum Merdeka ini. Setelahnya kembali ke Kang Bayu. Nah, oke, terima kasih Teh Aul tadi dan Kang Ali juga Kang Uyan sudah menjelaskan hasil dari observasi yang sudah kami lakukan gitu. Nah, untuk selanjutnya di sini kita akan membahas mengenai kendala apa saja sih yang kita alami selama kita melakukan observasi. Nah, dalam poin kendala observasi ini, masing-masing dari kelompok kami akan mengutarakan gitu. Nah, untuk yang pertama mungkin dimulai dari saya pribadi. Nah, untuk kendala ketika kemarin kita melakukan observasi, yang pastinya adalah mengenai waktu gitu. Nah, kenapa mengenai waktu? Karena waktu berjalannya observasi itu dari kelompok kami itu kurang jarang lengkap gitu ketika melakukan observasinya. Nah, ini disebabkan oleh waktu yang bentrok gitu satu sama lainnya. Nah, selain waktu juga banyak kendala-kendala yang terjadi, diantaranya adalah selain waktu dari internal kelompok kita sendiri, yaitu waktu dari eksternalnya pihak sekolah gitu. Nah, kita kemarin tuh sudah ingin mewawancara ulang kepada pihak sekolah, tapi waktunya tidak ketemu gitu. Jadi gimana ya? Jadi kita melakukan observasi, ada beberapa observasi yang kita lakukannya secara online gitu. Ya. Nah, mungkin segitu dari saya pribadi. Untuk teman-teman yang lain ada yang mau ditambahkan? Mungkin dari Kang Uyan dulu. Baik, boleh. Mungkin selanjutnya dari saya izin menambahkan untuk kendala yang selanjutnya masih tentang dari pihak sekolahnya. Sebelumnya dari Ibu Wakasi Kurikulum itu mengajukan untuk wawancara secara offline. Nah, namun karena ada keperluan mendadak dari Ibu Wakasek itunya, sehingga cuma Ibu Wakasek yang bersedia untuk diwawancara online. Nah, dilakukanlah wawancara online dengan Ibu Wakasek, yaitu dengan Ibu Sri. Selanjutnya, kalau wawancara dengan Bapak gurunya, Bapak Kaprodi dan juga siswa, itu mungkin
ada kurang kesepakatan atau karena online gitu ya, sehingga ada kendala-kendala lain yang menyebabkan kita kurang mendapatkan informasi dan juga aset gitu dari sekolahnya. Seperti kita itu kan ditugaskan untuk mencari APK, kemudian perangkat belajar yang lainnya seperti modul, kemudian cara mengevaluasi. Nah, mungkin itu masih kurang kita dapatkan gitu ya, informasi dan juga aset-aset tersebutnya. Yaitu tadi mungkin kendalanya karena kita terjarak dengan komunikasi online, karena kan dengan komunikasi online sehingga kurang enak gitu ya, kurang tersampaikan komunikasinya dengan pihak sekolahnya, sehingga ada beberapa kekurangan yang kita dapatkan dari sekolah tersebut. Sekian, mungkin boleh dilanjutkan. Ya, mangga untuk teman-teman lainnya ada yang mau menambahkan? Baik, izin menambahkan, sebelum melakukan observasi di SMK Bumi Siliwangi sendiri juga, kami sudah mendatangi ke SMK UTPGII. Namun karena di SMK UTPGII ternyata itu belum melaksanakan kurikulum merdeka, jadi artinya mereka tidak menerima SMK kelas 10 pada angkatan tahun sekarang. Jadi mereka tidak siap, sehingga kami memutuskan untuk segera mendatangi SMK Bumi Siliwangi, dan kejadian itu juga bisa menjadi kendala pada observasi kelompok kami, dikarenakan cukup menguras waktu ya karena ketidaktahuan informasi tersebut seperti itu. Oke sih dari saya. Baik, dari yang terakhir, Teh Aul, ada yang ingin ditambahkan? Ya, waktu kendala observasi pada minggu pertama ada kendala tentang pemilihan SMK yang akan dipilih untuk observasi itu sendiri. Waktu itu ada yang ternyata tidak bisa dipilih gara-gara bukan SMK multimedia yang awalnya. Jadi itu menguras waktu juga, seminggu kurang lebih kan. Iya, betul. Halo, gimana Teh Aul? Udah kemasuk ya? Ya, mangga dilanjut, bisa dilanjut. Lalu waktu observasinya yang sama siswa itu ada putus Kang. Udah aja tuh. Halo? Udah cukup mungkin katanya dari tahun. Ya, terima kasih untuk teman-teman semua. Nah, berikut yang tadi kita paparkan adalah mengenai kendala dari observasi yang kita lakukan gitu. Nah, untuk berikutnya, next. Di sini ada kesimpulan dan penutupan. Nah, untuk kesimpulan sendiri yang dari observasi yang sudah kami lakukan, kita tahu gitu bahwa terjadinya sebuah perubahan terusus di kurikulum itu dalam penerapannya tentu aja ada kelebihan serta kekurangannya. Nah, untuk kekurangannya sendiri mungkin dari sumber yang kami dapatkan ketika observasi, yaitu tidak konsistennya gitu. Jadi si guru itu merasa tidak tidak konsisten akan sistem yang sudah mereka buat gitu. Jadi simpelnya kayak gini. Jadi guru itu sudah membuat sistem bagaimana caranya menerapkan kurikulum kepada peserta didik. Kemudian terjadi lagi perubahan. Nah, jadi hilang dari pemaparan guru yang kami observasi, ya dia hilang konsentrasi gitu. Jadi harus mengulang lagi, harus menyesuaikan lagi dengan perubahan yang terjadi gitu. Nah, itu mungkin secara kekurangannya, tapi di balik kekurangannya
itu kami dapat simpulkan dari perubahannya kurikulum Merdeka ini tentu saja banyak kelebihannya. Seperti tadi yang sudah dipaparkan oleh teman-teman mengenai peran siswa sendiri, ada yang mewadahi gitu. Jadi siswa ini sudah lebih difokuskan yang lainnya juga terhadap didiknya sendiri adalah sesama guru atau guru sekolah satu dan guru sekolah lain itu bisa saling sharing gitu. Nah, itu yang diambil dari modul-modul yang sudah disediakan sebelumnya oleh Kementerian Pendidikan sendiri gitu. Nah, jadi mungkin yang namanya perubahan butuh waktu gitu ya. Jadi dengan adanya perubahan kurikulum Merdeka ini, kami rasa pendidikan khususnya di jenjang SMK itu akan lebih baik gitu. Nah, mungkin dari teman-teman yang lain ada yang ingin menyimpulkan sebelum ditutup? Dari saya mungkin cukup, Kang. Cukup. Dari Kang Ali? Cukup ya. Dari Teh Aul? Cukup. Oke, alhamdulillah. Baik, terima kasih untuk kesempatan kali ini. Akhir kata kita bisa tutup ya. Nah, berikut tadi itu adalah hasil pemaparan observasi yang sudah kami lakukan gitu. Nah, mungkin mohon maaf bila terdapat kekurangan. Akhir kata bisa ditutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.